Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi mengenai himpunan. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya, yaitu Yuni Sartika Tarigan dengan NPM 2011141017, Elisa Mutiara Boru Sembiring dengan NPM 2011141004, Siska Erika Dewi dengan NPM 2011141010, Sri Indah Widianti dengan NPM 2011141008, Muhammad Arif Azhari dengan NPM 2011141013. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika semester 3A dengan mata kuliah Himpunan dan Logika. Kami dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Pengertian himpunan. Himpunan merupakan suatu konsep dasar di matematika. Konsep himpunan merupakan ide dari kumpulan objek dan memandang objek tersebut sebagai entitas tunggal. Himpunan yaitu sekumpulan benda atau objek yang anggotanya bisa didefinisikan dan ditentukan secara jelas. Himpunan juga diartikan sebagai kumpulan objek yang terukur dan dapat diketahui anggota-anggota dalam himpunan tersebut. Objek dapat berupa bilangan, manusia, hewan, tumbuhan, negara, dan sebagainya. Selanjutnya, objek ini dinamakan anggota atau elemen dari himpunan. Syarat tertentu dalam himpunan yaitu keanggotaannya harus sama. Himpunan equal atau himpunan sama mempunyai dua buah himpunan yang dimana anggotanya sama. Contohnya pada anggota himpunan A, buka kurung kawal, D, koma D, koma E, tutup kurung kawal. Maka himpunan B pun mempunyai anggota yakni buka kurung kawal, C, koma D, koma E, tutup kurung kawal. Notasi himpunan. 1. Notasi N melambangkan bilangan bulat. 2. Notasi Z melambangkan bilangan asli. 3. Notasi P melambangkan bilangan prima. 4. Notasi Q melambangkan bilangan rasional. 5. Notasi R melambangkan bilangan real. 6. Notasi C melambangkan bilangan kompleks. 7. Notasi keanggotaan melambangkan anggota atau elemen. 8. Bukan anggota melambangkan bukan elemen dari. 9. Notasi himpunan bagian dari melambangkan subhimpunan. 10. Subperset melambangkan himpunan bagian. 11. Subhimpunan melambangkan subhimpunan. 12. Notasi nilai mutlak melambangkan nilai mutlak. 13. Kurung kurawal menyatakan himpunan. 14. Notasi himpunan kosong melambangkan himpunan kosong. 15. Gabungan teori himpunan melambangkan operasi gabungan dua himpunan. Cara menuliskan himpunan. Listing method, description method. Listing method yaitu mendaftarkan semua anggotanya. Contohnya, A sama dengan buka kurung kurawal 1
ditulis U sama dengan buka kurung kurawal 1,2 sampai 8 tutup kurung kurawal, dan B sama dengan buka kurung kurawal 2,5, 2,6, 8 dapat dibuat dengan diagram sebagai berikut. Sama dengan buka kurung kurawal A, buka kurung kurawal A, tutup kurung kurawal, buka kurung kurawal A, tutup kurung kurawal 3 kali. Maka himpunan kosong, yaitu himpunan dengan kardinal sama dengan 0, disebut himpunan kosong atau null set. Notasinya buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Erika Dewi. Saya akan menjelaskan tentang diagram Venn. Untuk menggambarkan hubungan antara himpunan-himpunan dapat digunakan diagram Venn. Misalkan himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A ada 1, 2, 3, 4, dan himpunan B ada 3, 4, 5, 6, 7. Dapat dibuat diagram Venn sebagai berikut. Ada 2 himpunan A dan B, yang mana kedua himpunan A dan B ada yang sama, yaitu 3 dan 4. Jadi himpunan A tinggal ada 1 dan 2, himpunan B tinggal 5, 6, dan 7. Sisa 8 dan 9. 8 dan 9 tidak ada di A dan B, dia ada di luar tapi masih dalam satu semesta. Kardinalitas jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Contohnya himpunan B, X, di mana X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Himpunan B ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Maka jumlah notasi B adalah 8. Himpunan T terdiri dari kucing, Amir, paku. Maka jumlah notasi T ada 3. Himpunan A terdiri dari A, maka jumlah notasi A ada 3. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan himpunan bagian. Himpunan bagian atau subset adalah himpunan yang semua anggotanya terdapat di dalam himpunan lainnya. Himpunan bagian biasanya disimbolkan jika diperhatikan simbolnya itu seperti huruf C tetapi lebih panjang. Dibaca himpunan bagian dari. Sedangkan simbol yang kedua seperti huruf C tetapi dicoret, dibaca bukan himpunan bagian dari. Langsung kita masuk ke contoh dari himpunan bagian. Hitung banyaknya himpunan bagian. Rumus dari himpunan bagian 2
pangkat N, di mana N adalah banyak anggota himpunan tersebut. Hitung banyak himpunan bagian dari himpunan K ada 1, 2, dan 3. Ada himpunan kosong, jadi himpunan kosong itu selalu merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Jadi himpunan yang anggotanya berapapun, pasti himpunan bagian ada yang himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Ada himpunan 1. Himpunan 1 merupakan dari bagian himpunan K. Ada himpunan 2 juga merupakan dari bagian himpunan K. Himpunan 3, himpunan 1 dan 2 merupakan himpunan dari bagian himpunan K. Begitu juga himpunan 1 dan 3, 2 dan 3, dan himpunan 1, 2 dan 3. Untuk mencari banyaknya himpunan bagian dari himpunan K dengan menggunakan rumus, himpunan yang anggotanya N itu merupakan himpunan dari K, di mana N adalah banyak anggota himpunan. Jadi banyak anggota himpunan dari himpunan K ada 3 bagian. Masuk ke penyelesaiannya. 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 3. Jadi sama dengan 8. Jadi himpunan banyaknya himpunan bagian dari himpunan K ada 8. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Yuni Sartika Tarigan akan menjelaskan tentang contoh soal dari himpunan bagian. Contohnya yaitu, misalkan terdapat 3 buah himpunan, yaitu himpunan A, himpunan B, dan himpunan C, dengan masing-masing anggotanya adalah sebagai berikut. Anggota dari himpunan A yaitu 1, 2, dan 3, dan anggota dari himpunan B yaitu 1, 2, 3, 4, dan 6. Dan anggota dari himpunan C yaitu 8, 9, dan 10. Sekarang kita coba bahas bersama-sama. Ternyata setiap anggota dari himpunan A merupakan anggota dari himpunan B juga. Oleh karena itu, dapat kita katakan himpunan A merupakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B. Kita bisa menulisnya dengan simbol A subset B. Sementara itu, karena semua anggota himpunan A merupakan anggota dari himpunan B juga, jadi himpunan B merupakan superhimpunan atau superset dari himpunan A. Bisa kita tulis dengan simbol B superset A. Lalu bagaimana dengan himpunan C? Karena setiap anggota dari himpunan C tidak terdapat di dalam himpunan A maupun himpunan B, maka dapat dikatakan himpunan C bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan A, atau C bukan bagian A, maupun himpunan B, atau dapat ditulis C bukan himpunan B. Jika ketiga himpunan itu kita sajikan ke dalam gambar, maka akan seperti gambar berikut. Nah, berikut ilustrasi gambarnya. Dapat kita lihat
Himpunan A merupakan bagian dari himpunan B. Dapat ditentukan dari banyaknya anggota dari himpunan A sama dengan anggota dari himpunan B, sehingga himpunan A terdapat di dalam himpunan B dan himpunan C. Karena himpunan C tidaklah bagian dari himpunan A maupun himpunan B, maka seluruh anggota himpunan C berada di luar dari bagian himpunan A maupun himpunan B. Dapat kita simpulkan, apabila terdapat suatu himpunan, maka kita dapat menghitung banyaknya kemungkinan himpunan bagian yang dapat terbentuk. Bagaimana caranya? Caranya dapat menggunakan rumus 2N, dengan N adalah banyaknya anggota himpunan. Terima kasih. Baik, saya Elisa Mutiara akan melanjutkan penjelasan mengenai himpunan kuasa. Contoh, misalkan terdapat sebuah himpunan A yang terdiri dari 3 buah anggota, yaitu A, B, dan C sebagai berikut. A sama dengan ABC. Maka banyaknya kemungkinan himpunan bagian yang dapat terbentuk dari himpunan A adalah 23 sama dengan 8 buah. Kemungkinan himpunan bagian tersebut terdiri dari A, B, C, AB, AC, BC, dan ABC. Selain dengan menggunakan rumus di atas, kita juga dapat menggunakan cara lain untuk mencari banyak kemungkinan himpunan bagian dari suatu himpunan loh, yaitu dengan menggunakan segitiga Pascal. Apa itu segitiga Pascal? Segitiga Pascal adalah pola bilangan yang membentuk bangun segitiga, diawali dan diakhiri dengan angka 1, serta bilangan-bilangan selain angka 1 itu diperoleh dari penjumlahan 2 bilangan yang terletak di atasnya dan saling berdekatan. Mencari banyak kemungkinan himpunan bagian menggunakan segitiga Pascal. Diketahui A sama dengan ABC. Ditanya, banyak kemungkinan himpunan bagian yang terbentuk. Penyelesaian, karena himpunan A memiliki anggota sebanyak 3 buah, N sama dengan 3, maka kita pilih N sama dengan 3 pada segitiga Pascal. Pola yang digunakan adalah 1-3-3-1. Maksudnya apa ya? Nah, makna dari pola tersebut adalah sebagai berikut. 1 menyatakan banyak himpunan bagian yang memiliki 0 anggota, yaitu himpunan kosong. 3 menyatakan banyak himpunan bagian yang memiliki 1 anggota, yaitu AB, A, B, dan C. 3 menyatakan banyak himpunan bagian yang memiliki 2 anggota, yaitu AB, BC, dan AC. 1 menyatakan banyak himpunan bagian yang memiliki 3 anggota, yaitu ABC. Jadi, banyak kemungkinan himpunan bagian dari A sama dengan ABC adalah 8 buah, yaitu 0 atau 0, A, B, C, AB, BC, AC, dan ABC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Azhari. Saya akan membahas tentang himpunan kuasa. Himpunan kuasa adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan semua himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Himpunan kuasa adalah merupakan himpunan yang anggota-anggotanya merupakan semua himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Contohnya, 1. D sama dengan 1,2,3,4. Himpunan D memiliki himpunan bagian sebanyak 2/4 sama dengan 16, yaitu 0 anggotanya sama dengan 0, 1 anggotanya sama dengan 1, 2, 3, dan 4. 2 anggotanya sama dengan 1,2, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, dan 3,4. 3 anggotanya sama dengan 1,2,3, 1,
2,4, 1,3,4, 2,3,4. 4 anggota sama dengan 1,2,3,4, sehingga himpunan kuasa dari D adalah 0,1,2,3,4, 2,1,2, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, 3,4, 1,2,3, 1,2,4, 1,3,4, 2,3,4, dan 1,2,3,4. 2 D sama dengan 1,2. Himpunan D memiliki himpunan bagian sebanyak 2/2, yaitu 4. 0 anggotanya sama dengan 0, sedangkan 1 anggotanya 1,2 dan 2 anggotanya sama dengan 1,2, sehingga himpunan kuasa dari D sama dengan 0,1,2. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.